ada aparatur negara itu yang belum tahu Undang-Undang 25 2009, kan gawat gitu. Artinya itu sebagai acuan mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi mereka nggak tahu. Ini juga mungkin kelemahan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mensosialisasikan hal ini gitu. Dan kita melihat hari ini di Undang-Undang 25 2009 ada 7 peraturan pemerintah yang harus diterbitkan gitu, turunan dari PP tersebut. Ada 7, tapi hingga hari ini saya pikir hanya 1 yang baru terbit. Padahal diamankan di undang-undang tersebut paling lama 6 bulan setelah undang-undang ini diundangkan, PP ini harus sudah ada gitu. Menurut Bapak, jadi kita ragu juga dengan komitmen pemerintah ini. Mungkin tidak hanya ke komitmen pemerintah kota atau provinsi, tapi mungkin pemerintah pusat. Kalau kita melihat dari Sumatera Utara, kita juga meragukan komitmen itu. Gitu. Baik. Kemudian kelemahan survei ini apa Pak? Jangan dijawab dulu, ada telepon. Halo. Halo, selamat sore. Sore Bapak, dengan siapa ini Pak? Pak Galung ini. Pak Galung. Ya Pak Galung, silakan Pak. Ya, saya kalau apa yang bilang oleh Bapak Ombudsman ini. Ya Pak Dedi. Ya Pak Dedi. Ya Pak. Itu rekomendasinya buat saya. Baik. Kalau zona merah, zona kuning, zona hijau itu. Karena pelayanan yang zona merah ini kan berapa dinas itu? Ya. Iya Pak. Yang dimaksudkan dengan Pak Dedi ya. Ada berapa dinas? Maupun di provinsi maupun di kota Madia. Baik. Jadi di sini sebenarnya Pak Dedi pengawasan. Sebenarnya pengawasan dari SKPD itu sudah sebagai SNS, inspektorat, keuangan, apalagi dari pusat. Banyak pengawasan kita di sini. Ya. Cuman perilaku, ketika ini perilaku manusianya. Jadi saya pikir contoh yang baik itu ada. Banyak contoh yang baik, tapi kayaknya nggak mau nih orang Sumatera Utara pakai. Seperti Gubernur DKI, dia mengambil kepala dinasnya lewat. Jadi dia lihat kualitas manusianya ini bagaimana. Ya. Jadi kan ada tuntutan kepada mereka, dia harus bekerja begini, harus begini, harus begini. Dalam lelang itu kan ada poin-poin tertentunya. Jadi merekrut pun pegawai itu harus betul-betul lah. Sekarang ini pelayanan COVID sudah Bapak Dedi bilang 42%. Ya. Kan sudah hampir 50-50. Iya Pak. Berarti kita ini belum mau datang ke kantor, enggak tahu urusan Pak sendiri, itu aja kan. Semua gue. Dan saya bilang, kuat nggak rekomendasi Ombudsman ini? Kalau memang kuat, mana kira-kira dinas itu dia ditukar aja kepala dinasnya. Untuk apa dipakai kalau masih susah. Kira-kira demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Galung. Baik. Atau kita perlu lelang kepala dinas gitu Pak? Ya jadi sebenarnya ini kan persoalan cara gitu. Kalau mungkin di DKI itu Jokowi menggunakan Sistem lelang. saya pikir itu persoalan cara. Nggak mesti lelang pun ketika pengawasan pimpinan kepala daerah itu ketat dan kuat seperti dikatakan oleh Bang Elpenda tadi, bahwa SKP kepala daerah ini kuat gitu. Siapa yang mau dia copot, tinggal dia copot kan gitu. Evaluasi. Tapi terkadang ini persoalannya, ada yang dianggap sudah nggak bagus pun tetap dipertahankan. Artinya kan ini kan persoalan komitmen. Jadi kepada Pak Galung, bahwa rekomendasi Ombudsman ini secara normatif yang diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 wajib dilaksanakan. Itu dia. Artinya kan kita negara hukum, itulah dia kata-kata di situ kita. Tapi belum ada rekomendasi untuk mencopot SKPD, ketua kepimpinan SKPD. Belum. Jadi kan ini kan hari ini kita hanya melakukan ini. Mungkin kita akan sampaikan untuk dirubah. Tapi ketika kita kasih waktu 3 bulan mungkin nggak dirubah, ya bisa-bisa saja kita mengeluarkan rekomendasi pencopotan tersebut gitu. Dan itu harus dipatuhi. Dan itu harus dipatuhi gitu. Kalau kita memang masih mau hidup di negara hukum Republik Indonesia ini kan gitu. Baik. Jadi kalau Ombudsman sudah terlanjur mengeluarkan suatu rekomendasi, ini kepala daerah harus mematuhinya ya. Baik. Itu tadi Pak Galung. Dan kalau tadi lelang kepala dinas? Ya saya pikir itu tadi, ini kan persoalan cara. Nggak perlu pun pakai lelang. Saya pikir ketika kontrol dari kepala daerah ini kuat dan ketat, dia mengevaluasi, dia punya rapot terhadap SKPD-nya, ini nggak perlu sampai lelang gitu. Ini kan persoalan cara saja. Nanti di lelang pun kalau cara lelangnya nggak benar ya sama saja kan, ini kan persoalan orangnya juga. Baik, perilaku manusia. Perilaku manusia. Baik, Pak Elvenda menanggapi Pak Galung, silakan. Ya, saya pikir memang soal kekuatan itu memang bisa dimanfaatkan, misalnya bukan cuma kalau misalnya kepala daerahnya dianggap tidak kuat, bisa juga lewat sarana politik. Nah, misalnya DPRD.
Nah, DPRD dengan kekuatan politiknya itu bisa menekan pemerintah daerah. Nah, kemudian bisa membuat satu penilaian yang memang bisa dipakai agar SKPD memang bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini mekanisme-mekanisme yang ada di Republik ini, misalnya untuk sarana politik itu, ya DPRD kali ini kan membutuhkan dukungan politik nih bagi masyarakat. Saya pikir ini bisa pintu masuk buat menekan kepala daerah yang SKPD-nya tidak peduli terhadap hasil ini gitu. Nah, kemudian saya pikir ya memang agak aneh ya di Republik ini. Kalau yang undang-undangnya berhubungan dengan pelayanan masyarakat, biasanya pemerintahnya kurang respon gitu. Nah, misalnya contoh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, ini kan kewajiban ya. Nah, kan biasanya yang mereka lebih respon itu kalau hak mereka gitu. Misalnya hak mereka itu soal perda retribusi, perda pajak. Nah, kalau ini getol sekali. Nggak usah ditanya-tanya, itu perdanya apa luar kepala itu. Nomor berapa, kemudian pasal nomor berapa itu berapa retribusinya, kemudian apa saja ininya, tarif dan segala macam itu hafal luar kepala. Tapi kalau yang namanya berhubungan dengan melayani masyarakat, misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Undang-Undang Pelayanan Publik, ini saya tadi agak ini juga nggak mungkin pemerintah daerah nggak tahu undang-undang itu. Sekarang aksesnya mudah, nggak usah beli buku, akses internet juga bisa gitu. Nah, jadi saya pikir ini soal kemauan. Mau nggak pemerintah daerah merubah perilaku di tingkat daerah? Saya pikir itu. Baik. Dan yang menarik tadi disampaikan Pak Galung adalah perilaku manusia. Kalau dari hasil survei, apakah perilaku manusia ini cukup menonjol, Pak? Apakah ada suap dan sebagainya? Seperti apa, Pak, ini gambaran perilaku para pemberi pelayanan publik ini? Ya, kalau perilaku itu memang tetap besar gitu ya, karena memang suap atau tanda terima kasih itu seperti sudah menjadi sebuah budaya gitu. Jadi menjadi sebuah budaya kan aneh gitu kan, budaya kalau nggak dikasih nanti nggak cepat selesai, Pak. Makanya itu tadi mental korup. Jadi pelayanan buruk itu sama dengan perilaku koruptif. Jadi sebenarnya ini persoalan mental aparatur. Jadi misalnya gini, ada orang mengurus KTP gitu kan, di Perda itu kan gratis gitu. Tapi mental aparatur ini memang sudah korup gitu. Beda dia mental yang korup dan nggak korup. Yang korup itu mentalnya ketika orang ngurus, Bapak mau cepat atau lama gitu. Kalau cepat 300.000, kalau yang 500.000 1 hari gitu, 300.000 bisa 3 hari gitu kan. Kalau 50.000 lama lah Pak, 2 minggu gitu. Tapi coba mentalnya itu mental melayani, walaupun itu tetap tidak dibenarkan saya pikir. Misalnya orang ngurus KTP, disiapkan aja 1 hari 2 hari. Karena memang budaya masyarakat Indonesia ini budaya terima kasihnya tinggi kan gitu kan. Jadi ketika misalnya misalnya Mbak Mela, Pak Elpenda ngurus KTP 1 hari siap, pasti rasanya puas gitu kan. Pasti pengen rasanya mau ngasih duit, walaupun itu tetap masuk dalam gratifikasi katanya. Tapi mungkin orang akan ikhlas memberi. Tapi kok ini kan dari awal sudah dipatokkan. Kalau uangnya sedikit bisa 2 bulan gitu. Kalau uangnya banyak cepat. Sama ngurus SIM juga seperti itu. Ngurus SIM juga di Satlantas di Polresta Medan kita mendapatkan pengaduan seperti itu juga. Artinya yang masyarakat mengurus secara langsung sering nggak lulus gitu, berapa kali 3-4 kali nggak lulus. Tapi ngurus melalui calo bayar 400.000 lulus gitu langsung. Jadi memang udah seperti itu dia sebenarnya. Ada nggak penelitian atau survei mengenai perilaku? Ya, sampai saat ini kita belum melakukan itu. Sebenarnya banyak Mbak soal pelayanan itu. Nah, TI kan Transparansi Internasional kan juga melakukan banyak survei yang dilakukan. Nah, kemudian di layanan lain juga banyak sebenarnya. Cuman saya pikir memang dalam konteks pelayanan publik memang ada dalam pemahaman saya pikir yang perlu dirubah. Kenapa pemahaman? Ya kalaulah orang masuk ke menjadi aparatur pemerintah itu kan adalah pengabdian gitu kan. Nah, harusnya itu yang dipahami. Jadi jangan kemudian menuntut yang lebih dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau sudah komitmennya untuk pengabdian pada negara, jangan menuntut lebih. Nah, ini yang artinya? Ya memang
kesejahteraan itu diupayakan oleh negara. Nah, lewat tunjangan, lewat ini. Tetapi kan yang selalu sering menjadi soal kan antara hak dan kewajiban. Di satu sisi PNS menuntut hak, ya ada lewat honor, lewat gaji dan macam-macam gitu kan, tunjangan. Tetapi dari sisi pelayanan, apakah kemudian dia seimbang memberikan pelayanan kepada masyarakat? Atau kemudian dalam praktiknya dia meminta lagi? Padahal uang yang diperolehnya itu adalah dari bagian yang diberikan masyarakat, lewat pajak, lewat retribusi, macam-macam. Tapi dalam praktiknya justru ada dia minta lagi. Nah, saya pikir itu yang memang harus dirubah perilaku dan pemahaman soal mereka itu dapat uang dari mana. Menurut Bapak cara merubah mindset ini seperti apa? Ya, saya pikir lewat lewat pemerintah daerah misalnya memberikan pemahaman bahwasanya yang cetak uang itu bukan wali kota, yang cetak uang itu bukan gubernur, tapi itu diambil dari masyarakat, diambil dari berbagai pajak, diambil dari retribusi. Nah, ini yang harus dipahami, diberikan pemahaman. Kemudian ini kan sebelum PNS itu dilantik, kemudian itu kan ada sumpah jabatan dan segala macam. Nah, ini yang memang sering mereka langgar gitu kan. Nah, jadi saya pikir harus ada evaluasi. Saya sepakat tadi soal bagaimana Menteri Aparatur Pemberdayaan ini melakukan upaya-upaya untuk bisa menjalankan sumpah tadi. Jangan sampai fungsi-fungsi pelayanan itu justru diabaikan. Nah, sebenarnya kan sebagai masyarakat sangat senang kalau seandainya standar pelayanan itu benar-benar diterapkan. Misalnya tarifnya berapa, kemudian berapa hari selesai dalam urusan administrasi ya, kemudian apa aja syaratnya. Nah, kalau seperti ini terjadi, saya pikir akan mengurangi tingkat orang mengurusi pakai jasa percaloan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi biaya yang lebih murah. Kemudian kalaulah masyarakat tahu manfaatnya seperti itu, masyarakat tidak enggan bayar pajak. Masyarakat enggak mau menunda-nunda bayar pajak. Nah, saya pikir itu udah kemudian implikasinya kalau seandainya pelayanan itu maksimal. Tetapi kalau kemudian pelayanan buruk, nah kemudian masyarakat enggan membayar gitu, bayar pajak. Kenapa loh? Kita udah bayar pajak, pelayanan buruk ngapain bayar pajak gitu kan. Nah, ini yang akhirnya harus dipahami pemerintah daerah juga dalam hal ini. Baik. Ya, Pak Dedi. Kalau terkait dengan survei ini kan sudah berlangsung dan kira-kira nanti 3-6 bulan lagi akan diadakan lagi. Nah, ada rencana survei yang terkait dengan hal ini atau topik lain begitu? Memang ini akan menjadi bahan evaluasi kita secara berkala terhadap hasil survei ini. Saya kasih contoh misalnya di tingkat Kota Medan, itu 3 instansi, Pirngadi, Disduk Capil, dan BPPT itu masuk zona hijau gitu. Ketiga instansi tersebut sudah pernah disupervisi oleh Ombudsman. Makanya kita kasih saran dan masukan. Jadi Ombudsman ini tidak hanya pandai kata orang misalnya dicari-cari salah aja, enggak. Jadi apa yang kurang kita kasih masukan. Ini yang harus dibenahi dan dipenuhi. Jadi seperti di BPPT Kota Medan tersebut, pelayanan sekarang sudah jauh lebih baik daripada dulu gitu. Artinya orang yang mengurus sendiri itu nyaman, sehingga bahkan ketika orang mau mengurus melalui calo atau yang lain itu lebih dipersulit, harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan, pakai kopi surat, pakai stempelan itu atas rekomendasi Ombudsman gitu. Dan masyarakat yang berurusan secara langsung dilayani dengan cepat gitu kan. Artinya adalah perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Itulah hasil supervisi kita, makanya juga mereka masuk ke zona hijau. Kalau yang zona merah belum pernah dikunjungi langsung oleh Ombudsman begitu untuk memberikan ada beberapa saran-saran sebagian gitu? besar tuh belum gitu. Belum. Baik, mungkin perlu sentuhan khusus langsung nih. Ya bisa kalau memang kita mau diperlukan akan lakukan lah. Baik. Kira-kira apa sih kekurangan terbesar yang masuk zona merah ini? Rata-rata mereka tuh salah di apanya atau kurang apanya begitu, Pak? Ya, jadi dari beberapa indikator variabel tersebut memang 11 variabel tersebut yang mayoritas nggak dimiliki oleh SKPD di Pemprov atau Sumut itu adalah pelayanan khusus. Itu hampir tidak semua, paling ada 1-2 SKPD yang memiliki itu. Nah, pelayanan khusus itu adalah sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Seperti misalnya contohnya RAM, pemandu jalan, pegangan rambatan, tombol lip timbul dan suara. Artinya untuk orang yang buta dia bisa lipnya timbul gitu kan, itu kan sangat toilet khusus, baru ruang khusus ibu menyusui dan anak serta loket khusus. Ini hampir tidak dimiliki oleh seluruh SKPD itu. Dan mungkin ini terkait dengan efektivitas penggunaan, tapi ini tetap dipersyaratkan oleh Undang-Undang 25/2009. Baru yang lain juga mungkin terkait dengan perilaku pelaksana pelayanan publik tersebut.
dalam memberikan pelayanan ada yang tidak ramah atau tidak menggunakan bed nama dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak, banyak instansi yang tidak mencantumkan maklumat pelayanan gitu. Itu dia. Itulah sebagian besar yang tidak membuat mereka masuk ke zona merah. Gitu. Atau Pak Dedi barangkali balik lagi tanya ke dinas, ini permasalahannya kenapa terjadi masuk zona merah, itu penyebabnya apa, tahu nggak kan, gitu bisa dibalik ke mereka juga nanti kan, sehingga paling tidak mereka, kesulitan kami adalah soal ini jangan begitu paling tidak. Jadi nanti akan kita sampaikan laporan ini beserta hal-hal yang harus dilengkapi gitu. Jadi mereka akan lihat apa kekurangan mereka dan ya haruslah berusaha dilengkapi gitu kan. Walaupun mungkin nggak terpenuhi 11 indikator tersebut, tapi kalau hanya kurang 1 atau 2, dia pasti akan tetap masuk ke zona hijau gitu kalau hanya kurang 1 atau 2. Baik. Kemudian Pak Elvenda mungkin ada saran kepada Ombudsman terkait survei ataupun hal yang lain? Ya, saya pikir komisi-komisi ataupun badan-badan yang lahir di era reformasi yang mendapat dukungan kuat dari publik itu masih saat ini ya masih KPK ya. Artinya dukungan publik begitu kuat untuk KPK. Nah, Ombudsman ini kan memang belum begitu kuat gaungnya untuk kemudian dapat respon dari masyarakat begitu kuat. Nah, saya pikir memang kerja-kerja yang seperti ini itu harus ditingkatkan. Dalam artian raihlah kepercayaan